ketika trompet yang kedua ditiupkan oleh malaikat Israfil itu, wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, ketika ditiup yang kedua muncul kita di permukaan bumi ini, tapi bukan di lagi, sudah dikumpulkan di satu tempat, kita satu persatu bermunculan. Kalau orang-orang iman ketika bangkit dari kubur, dia nggak akan takut, nggak akan kaget, dia akan selalu ingat. Dalam surat Yasin disebutkan ketika orang iman bangkit dari kubur, apa dia katakan? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalu. Bangkit dari kubur kaget seberak lagu ingat. Hadza ma wa'adar rahman, oh ini itulah yang Allah telah janjikan. Wa sadaqal mursal, dan ini dulu yang pernah disampaikan para nabi, itu namanya hari lagu lamun dengan kafir apa kan? Man ba'atsana mim marqadina, sayur santremonti takut. Nah, itu keadaan. Itu namanya alam kebangkitan atau yaumul ba'ats. Habis itu selesai ndek masih yaumul hasyr namanya. Setelah kita bangkit sama-sama dari kubur kita, lalu kita digiring ke medan lapangan luas, itu seluas mata memandang sudah, yaitu medan mahsyar. Nah, kita dimahsyarkan, bukan kita saja, jin, manusia, binatang, semua diberangkatkan, digiring, digeroh oleh malaikat pergi ke suatu lapangan yang disebut medan mahsyar. Itu pun lama kita berjalan menuju mahsyar. Mahsyar itu apa? Keadaan yang amat sangat mengerikan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Itu berkelombas ndek tekadu pakaian, nyeker nggak kadu alas kaki, berdesak-desakan, berhimpitan berjalan menuju tempat kita akan diproses, diminta pertanggungjawaban oleh Allah, yaitu di mahsyar. Wa idzal wuhusy husyirat, telah diceritakan dalam Quran ketika binatang, kambing, kuda juga digeroh oleh malaikat untuk dihisab dia binatang itu. Cuman nggak ada istilah surga neraka mereka. Habis yaumul hasyr itu apa selesai? Itu pun 500 tahunan itu kita digeret itu. Belum lagi nanti habis itu yaumul intizar namanya. Apa yaumul intizar? Tengan teh piran mulai hisab. Ini tambah lagi lamanya ini. 70 tahun tengan teh doan piran mulai hisab nih. Terus matahari kena lihat otak tuh cuman sejengkal. Dalam hadis ini disebutkan, dudna yaumal qiyamah asyamsu minal khalqi hatta takuna ala qadri mil, akan didekatkan matahari kelak di hari kiamat atas makhluk ini, ukuran jarak matahari di kepalanya cuman 1 mil saja. Ustaz maka dia belak ke otaknya si panas. Ya Allah nggak mau belakkan, ya kayak tadi Gus yang menceritakan itu. Sebenarnya banyak sekali ini ayat-ayat Allah yang kita lihat, cuman karena kita nggak mikir jadi nggak paham begitu. Nah, dilekatkan nanti terus berdempetan, terus hamparan luas, terus yang jadi anoknya sudah matahari dekat, terus yang jadi buminya bukan bumi kayak ini, timah timah. Jadi berembe panasnya pokoknya sangat mengerikan. Bukan 1-2 hari, bukan manusia yang zaman kita ini aja, mulai zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, binatangnya, jinnya semua akan berada di sana. Berembe keadaan teh. Pada tahun 70 tahun, bahkan ada yang mengatakan lebih sampai ribuan tahun kita nganteh piran. Ini paling beratnya nih. Sampai ada mengatakan, ya Allah kalau memang kaji jadian tiang ahli neraka, tamawah langsung nekejok neraka, tiang dek kuat lek mahsyar nih sobat. Lagu lek mahsyar niki bergantung amal. Ada dengan dapat naungan lek tuh, termasuk apa? Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, di mahsyar maksudnya. Ada 7 jenis orang yang akan dapat naungan karena tidak ada naungan selain naungan Allah di mahsyar itu. Termasuk di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, jaga sholat berjamaah, harap pengajian datang, pokoknya ndak akan begawe lembembe, pokoknya ingat doan masjid berjamaah sembahyang. Nah, orang seperti ini insya Allah dapat naungan. Dia susah jamal itu dinara naungan madek kecuali naungan Allah. Kemudian siapa lagi? Imamun adil. Jadi ayat hadis ini mengatakan imamun adil. Tidak apa-apa kita jadi pemimpin itu nggak dilarang oleh agama, tapi harus adil, karena termasuk yang akan dapat itu pemimpin yang adil, yang takwa soleh,
yang betul-betul memikirkan kemaslahan umat. Nah itu juga akan dapat naungan. Siapa lagi mereka? Laki-laki da'at wa imratin dzatu mansabin wa jamalin, orang yang diajak untuk berbuat nista oleh perempuan cantik bangsawan tapi dia tidak mau. Dia katakan inni akhafullah, laki-laki yang takut kepada Allah. Nah, itu dapat naungan juga. Siapa lagi? Dan banyak lagi pemuda nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang tumbuh hidup dalam ibadah kepada Allah, kayak santri-santri inilah. Dari kecil dia di pondok, terus nanti belajar, terus habis itu selesai mondok ngajar lagi kayak begini. Itu nah laki-laki seperti itu dapat, dan banyak lagi yang 7 naungan itu. Nah ini yang perlu kita siapkan untuk itu. Wah terbedoin dek persiapan marak ngenono minimal dene wah kerpitu nah mana saya seke, karena ya dahsyat lah mahsyar niki, dahsyat, malaikat pun takut, apalagi itu minimal terbedoin seke. Ya paling pas ya kita nih, wah hari-hari ke masjid pengajian insya Allah dapat naungan. Itu yaumul intidhar, itu kita nunggu lama. Nah di sana syafaat Nabi Muhammad. Habis itu selesai? Belum, masih lama lagi. Ada yaumul mizan, hari ditimbangnya amal kita. Ini Pir Malik sakit dengan bau sampai 100 tahun di proses hisanunya itu, timbangannya itu. Kamu punya harta dari mana, kemana kamu larikan, ini gini kemana, semua detail tanpa terkecuali. Dan kita tidak akan bisa bohong, kita tangan kita akan ngomong, bohong mulut kita, kaki kita, kemaluan kita, semua akan bisa ngomong nanti. Disebutkan kan dalam Al-Quran, dalam surah Yasin itu kan, apa ayatnya itu, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki tangan semua berbicara dan mulut ditutup, tidak bisa baru bersaksi terhadap apa yang kita buat dulu di dunia. Itu yaumul mizan, semua diproses, kebaikan keburukan kita, hubungan kita dengan anak istri kita, dengan rakyat kita, dengan teman bisnis kita, dengan murid kita, dengan guru kita, semua, dengan anak kita semua, dengan makhluk-makhluk Allah yang bukan manusia, binatang, dengan haknya Allah, haknya Rasul, itu semua detail akan diminta pertanggungjawaban di yaumil mizan. Nah selepas ditimbang amal kita satu persatu tuh, satu persatu ditimbang. Apakah selesai? Belum, masih ada lagi. Ada yang mana yaumul hisab Malik. Ini hisabnya lama lagi. Lama lagi. Apa ini hisab? Arak dengan senang. Ternyata pas ditimbang amalnya, ternyata amal kebaikan dulu luwe lepak dada. Alhamdulillah, timbanganku belik kebaikan, belik kalah keburukan. Takut malaikat tekan dendek macam mah dulu. Belum dihisap, ini masih ditimbang dulu kebaikan keburukan. Ternyata banyak kebaikannya. Habis itu dia diperintahkan oleh Allah, hai malaikat, kata Allah, naikkan dia di satu bukit yang tinggi dan ambil amalannya tersebut. Kemudian ilankan, ambil amal semua kebaikan dan ilankan kepada semua. Namanya tempat mendirikan, kiri kanan itu manusia semua. Allah katakan, hai malaikat, ilankan sekarang kepada semua yang ada di dunia, yang ada di mahsyar ini. Tanya satu persatu, dulu siapa yang pernah disakiti hatinya oleh orang ini, tuntut sekarang. Wah doan terseneng kan, wah tetamu ya surga, ternyata iman proses iman selesai itu. Apa? Terperintah, hai malaikat, suruh siapa dulu di dunia yang pernah dia sebengi, yang pernah dia cuek, yang pernah dia pukuli, yang pernah dia macam-macam itu, yang belum dia minta maaf, belum minta ikhlasnya, sekarang silakan tuntut. Buai amal kebaikan. Saat pertama nuntut saya, senina ate sak tek pertama ke tangan aku. Jelai ini lalu doang ngaji berkebaikan laku aku dia telengok anak te, inak te, amak te, paman bibi itu saat pertama no. Belum lagi nanti teman bisnis kita, belum lagi teman kampung kita. Panjang perjalanan kita ini, panjang. Maka itulah, habis itu nanti selesai itu apa hendak? Ada namanya sirat 1500 tahun. Panjang dunia ini paling kontek masa kehidupan kita nih. Maka dari itu jangan makan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan terjadi, bukan dongeng, bukan perkara biasa. Ini kenapa harus kita imani? Karena dikabarkan dalam Al-Quran dan disampaikan dalam hadis. Nabi kan menyampaikan tentang ketuhanan, tentang dirinya seorang rasul, dan menyampaikan juga kepada umatnya itu, ya qaumi
innamal hayatud dunya mata wa inna darul akhirah ya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini singkat, main-main, dan kehidupan akhirat kehidupan yang sebenar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu pasti kita akan alami, dan akhirnya apa? Kehidupan akhirat ini akhirnya puncaknya itu parikun fil jannah wa parikun fis sa'ir. Sebagian masuk ke sorga, sebagian masuk neraka. Selesai sudah perjalanan. Yang di sorga beruntung akan kekal, tidak akan pernah lagi mati, tidak akan pernah tua, tidak akan pernah capek lelah, akan terus nikmat demi nikmat. Nikmat sorga itu tidak ada sama. Waladaina mazid, akan terus meningkat terus nikmatnya. Yang di neraka begitu juga, tidak akan sama siksa sekarang dengan besok, tambah ngeri, tambah ngeri. Kapan itu? Tidak ada batas akhirnya, karena disebutkan khalidina fiha abada. Nah, inilah yang jadi renungan setiap diri kita. Inilah yang menjadikan orang-orang soleh dulu itu nggak bisa tidur, memikirkan perjalanan yang begitu lama ini, terus bekal cuman sedikit, kelalaian banyak, maksiat banyak. Paham ya? Selaput aja alami ya. Selaput kita akan mengalaminya. Maka dari itu dimakan Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita waspadai muhasabah diri kita. Ustadz, apakah bisa kita ada jalan-jalan pintas nanti di situ, itu pengeriannya itu? Ada jalan pintas. Ada di sana namanya syafaat yang akan bisa menyelamatkan kita walaupun mungkin amal kita kurang. Termasuk di antaranya yang paling inti adalah syafaatnya baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti diterima tanpa diragukan. Maka itu yang kita harapkan. Maka caranya gimana? Nabi sabdakan perbanyak sholawat. Tapi saya masih banyak lalai, banyak maksiat. Selawat saja perbanyak. Nanti dengan nur sholawat itu ditaruh di hatimu kebencian dengan maksiat itu. Tidak akan bisa orang kok lisannya sering selawat akan dibiarkan kekitannya maksiat. Kalau dari sering selawat, lama-lama akan terstop tangannya, akan melakukan kemaksiatan. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alaiha sholatan, kata Nabi. Orang yang paling dekat kedudukan denganku hari kiamat orang yang banyak sholawat. Ini tanpa ada embel-embel lain nih. Oh, bukan embel-embel lain, bukan ahli tahajud, ahlu ini. Orang ahli sholawat wajib akan dapat syafaat baginda Nabi. Insyaallah ya. Tiap kali daripada selawat saja loh, atau pas sembahyang doang. Jangan, buatkan jadi amalan. Selawat niki amal 1000, alhamdulillah. 1000 lebih bagus. Harus bisa nih. Dia perlu habis sembahyang. Tidak apa-apa, tidak perlu habis sembahyang. Kapan-kapan, yang penting di 1000 kali selawat ini ada kelebihannya. Terutama selawat Jibril niki diamalkan. Kita ini nggak bisa andalkan amalan kita ini sampai di kehidupan yang begitu lama itu. Kita banyak lalai, banyak dosa, masih banyak hak sanina te, anak te, batur te, hak guru te, hak murid te kita butuh naikkan di dunia. Lagu lamun temu syafaat oleh baginda Nabi, selesai wah. Maka cari bagaimana cara supaya dapat itu. Nabi sabdakan di antaranya perbanyak sholawat. Maka yang arahkan sida pada dendek baca selawat sejeleno minimal paling sekecet 300. Selawat apa Ustaz? Terserah, paling demele wah, paling mudah, paling enak itu selawat Jibril warid, ini hadisnya. Sallallahu ala Muhammad itu paling pendek itu baca. Kalau bagus setiap hari 1000. Setiap hari 1000. Bodoh sambil tokol, bodoh cicil-cicil. Habis sholat maghrib nih bareh 200, isi 200, jemaah 200. Soalnya selama 5 waktu selesai 1000. Iya sih botan delan. Tiang baik tiang nih walaupun gini-gini nggak yakin ini akan bisa menyelamatkan kita ini amal-amal begini. Tapi itu yang harapkan Nabi Muhammad. Insya Allah itu pasti sudah akan diterima sholat. Itu nih kan ruang tedoan ngajahan lagu niatnya apa jaga niatnya. Ruang doa buat baik belum tentu ikhlas, tapi lamun tuah ada hubung kait dengan Nabi Muhammad, wah dunia ini sekali itu selawat akan dibawa selawat kita itu kepada malaikat sepulan bin pulan, hambamu ini berselawat kepada wah terkenal Rasulullah di dunia ini. Terus dia mungkin dengan wah terkenal di dunia terus jangan terlupa
akhirat. Sekali itu salawat, bagaimana kok setiap hari 1000? Oh, nanti kita banyak para wali itu mereka di istiqbali ketika sakaratul maut itu Nabi Muhammad langsung turun yang nemani. Kalau Nabi Muhammad bantu pas kita sekarat, malah jin, setan, demit tidak akan berani mendekat. Banyak itu. Termasuk di antara fadilah salat Jibril niki, siapa yang istiqomah baca 1000 setiap hari, Nabi Muhammad langsung yang akan nemeni ketika sakaratul mautnya. Kalau Nabi Muhammad yang temenin kita, setan yang akan goda kita tidak akan berani. Paham ya? Insyaallah ya. Nah, niat baca salat. Kemudian apa juga? Kemudian dekati orang-orang yang punya hubung kait dengan Nabi. Seperti ceramah tadi itu. Siapa mereka? Orang-orang yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Termasuk orang soleh, para ulama itu dekati karena dia punya syafaat juga itu. Ulama itu punya syafaat yang tidak ada batas ukurannya. Semilih-milih nuh. Sesini milih kenal. Maka disuruh terluik-luik kenal ulama. Lamun betul datang ulama dendek dekat si patau ya sak kenal berdua kenalan luik ulama dendek khawatir wah. Dekat masih lenge-lenge insyaallah harap tetap berharap cuma. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini insyaallah kajian kita tinggal 2 kali lagi. Besok yang terakhir mengenai takdir, kemudian besok hataman iki. Besok masih ngaji yang terakhir, minggu besoknya hataman. Insyaallah ya. Insyaallah hatam sebelum Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tinggal rukun iman yang terakhir, iman kepada takdir. Keduanya hataman. Paling sikir-sikir terus doa. Ya, mungkin nanti ada sedikit penyampaian atau apalah. Intinya sama selesainya seperti pengajian. Mungkin lebih cepat lagi selesainya. Insyaallah ya. Nggih, mungkin ada yang tanyakan. Ya. Iya.